صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan teman-teman SMP Islam Teratai Putih Global yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang bertema budaya sholat di awal waktu. Sebagai umat Islam, kita memiliki satu ibadah yang rutin dan wajib kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu sehari. Dalam menjalankan ibadah sholat, sebaiknya kita jalankan di awal waktu seperti sabda Rasulullah SAW, sholata liwaktiha. Kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa sholat harus kita kerjakan tepat pada waktunya? Karena orang yang sholat tepat waktu berarti telah memprioritaskan Allah dan mengikhlaskan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik. Saya punya sebuah cerita, tetapi bukan kisah di zaman Rasulullah, melainkan hanya sepenggal cerita seorang yang punya kebiasaan menjalankan sholat selalu di awal waktu pada era milenial ini. Ada seorang ibu. Suatu ketika, si ibu mendapat undangan arisan bulanan, tetapi waktu undangan bertepatan dengan azan asar. Si ibu ini berniat datang ke acara arisan setelah menunaikan sholat asar. Meski dia tahu, pasti dia akan terlambat sedikit. Setelah menunaikan sholat asar, barulah si ibu ini berangkat ke tempat arisan. Ternyata di tempat arisan, semua undangan sudah hadir, dan si ibu itu yang paling terakhir datang. Tidak lama kemudian, arisan pun dikocok, dan nama yang keluar adalah nama si ibu itu. Subhanallah. Masih cerita tentang si ibu yang sama. Suatu hari, si ibu itu mendapat panggilan dari kantor kecamatan untuk mengurus EKTP. Pada saat itu, EKTP baru pertama kali diterbitkan, dan warga yang akan mengurusnya harus datang secara bergiliran sesuai jadwal yang ditentukan. Kebetulan, si ibu ini sampai di kantor kecamatan bertepatan dengan azan asar. Ini melihat ratusan orang sedang berbaris antri menunggu giliran nomor mereka dipanggil. Tapi si ibu ini tidak langsung buru-buru ikut mengantri di loket pendaftaran, tetapi dia malah mencari masjid terdekat. Setelah dia menemukan masjid, si ibu ini lalu menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Barulah dia
kembali menuju ke kantor kecamatan. Begitu dia sampai di loket, tiba-tiba ada seorang petugas yang memberi isyarat kepada si ibu ini untuk memasuki pintu samping. Si ibu tidak mengenal petugas tersebut dan hanya menuruti saja apa yang diisyaratkan petugas. Setelah masuk lewat pintu samping, si ibu ini tanpa antri, tanpa mendaftar, langsung dilayani sebagaimana orang yang akan membuat PKTP. Setelah selesai, si ibu itu keluar. Kebetulan dia bertemu dengan teman lamanya. Teman lamanya itu bercerita bahwa dia sudah datang sejak pukul 8 pagi, tetapi sampai waktu asar namanya belum juga dipanggil. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa sholat di awal waktu adalah urusan yang sangat penting. Jangan takut urusan duniawi kita akan tertinggal hanya karena menunaikan sholat di awal waktu. Karena jika prioritas utama kita adalah Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan doa-doa kita. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat di awal waktu, seperti hadis yang berbunyi, Wa'an ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdolul amali as-sholatu fi awali waktiha, yang artinya dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling afdol adalah mendirikan sholat di awal waktu. Budaya sholat tepat waktu ini apakah ada hubungannya dengan sikap kita sebagai seorang pelajar? Tentu saja ada. Karena orang yang senantiasa melaksanakan sholat tepat waktu, maka dia sudah terbiasa dengan kedisiplinan. Dan itu akan menyebar ke aktivitas-aktivitas mereka yang lain. Misal, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, dan sebagainya. Karena orang yang selalu tepat waktu biasanya akan merasa bersalah, merasa rugi jika harus menunda-nunda sebuah pekerjaan, apalagi mengenai sholat di awal waktu yang sudah jelas sekali banyak keutamaannya. Adalah tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf, dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان